Kita sebagai kaum muslimin tentunya mempercayai bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup sampai dengan saat ini, dan kelak akan turun ke dunia di akhir zaman nanti. Turunnya Nabi Isa, yakni ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi kezoliman yang kala itu dilakukan oleh manusia tanpa tanding. Manusia tersebut tidak lain adalah Dajjal. Tidak ada seorang pun di dunia pada waktu itu yang bisa menandingi atau mengalahkan Dajjal, terkecuali Nabi Isa alaihi salam, dan yang akan kita bahas kali ini yaitu terbunuhnya Dajjal dan kepemimpinan Nabi Isa di akhir zaman. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, mohon untuk mengklik subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman kalian agar kami lebih semangat lagi dalam berbagi video yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekarang mari kita sama-sama simak kisahnya. Pada suatu pagi, penduduk negeri Palestina geger karena wilayahnya diamuk oleh Dajjal. Mendengar hal tersebut, Nabi Isa lalu bergegas menuju Palestina untuk menolong kaum muslimin. Mengetahui Nabi Isa datang, Dajjal langsung mengambil langkah 1000. Dajjal melarikan diri. Dia takut menghadapi Nabi Isa, karena dia mengetahui bahwa kelak kematiannya akan terbunuh oleh Nabi Isa. Setelah Dajjal lari terbirit-birit, Nabi Isa lalu mengeluarkan halilintar yang menyambar dan akhirnya Dajjal bisa terkejar di wilayah Babilut. Babilut adalah sebuah daerah yang berjarak kurang lebih 3 km di sebelah barat Baitul Maqdis, Palestina. Dalam riwayat lain mengatakan bahwa pada saat itu Nabi Isa tidak bisa mengejar langkah kaki Dajjal. Pasalnya, Dajjal adalah raksasa yang langkahnya tidak akan bisa terkejar oleh manusia pada umumnya. Setelah Dajjal lari terbirit-birit, hingga sampailah Dajjal di kampung Lut, kemudian Nabi Isa memerintah bumi untuk menelan kaki Dajjal. Maka tanah di kampung Lut pun ambles ke bumi menelan kaki Dajjal, hingga membuat Dajjal tak mampu untuk melarikan diri. Kemudian Nabi Isa melotot matanya sambil berkata, "Hai Dajjal, engkau telah mengaku sebagai Tuhan yang membuat langit dan bumi beserta isinya. Telah berapa tahun engkau hidup di dunia dan telah berapa banyak manusia yang engkau sesatkan? Sekarang siapa yang akan engkau sembah?" Nabi Isa berbicara dengan suara yang sangat lantang dan berapi-api. Dajjal bungkam tanpa bisa berkata apa-apa. Tubuh yang tadinya begitu besar seperti monster saat itu tiba-tiba menjadi kecil. Hilang daya kekuatannya, hilang kewibawaannya, dan tinggallah kelemahannya. Seluruh tubuhnya gemetar bagaikan domba yang ada di depan harimau yang akan memangsanya.
Kemudian Nabi Isa melolos pedangnya dan menebaskan pedang itu ke leher Dajjal. Mengalirlah darah dari lehernya. Dajjal pun sekarat, dan akhirnya tamatlah riwayatnya. Dajjal mati dalam kenistaan. Pada zaman Nabi Isa alaihi salam, kelak rakyat mutlak akan dibebaskan dari pajak, dan pada saat itu tidak ada babi hutan berkeliaran, sebab jika diketahui ada babi hutan pasti akan dibunuh oleh pemerintahan Nabi Isa alaihi salam. Pasalnya, babi tersebut selain menjadi makanan kesukaan orang kafir, juga salah satu hewan yang haram dimakan dan juga cepat beranak. Alhasil perkara yang telah dinas haram, yang juga menjadi kesukaan orang kafir, pasti akan dimusnahkan sampai habis, supaya orang-orang kafir merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang batil. Menurut pendapat yang terpilih Sufi dari mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama, mengenai kewajiban membunuh babi adalah jika mampu, walaupun berada di negara orang kafir. Hal tersebut telah dikatakan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, yang menerangkan tentang batalnya pendapat yang memperbolehkan atau membiarkan babi di negara orang kafir dengan qaid asal tidak ada yang memakan. Nabi Isa menerima peti berisi Al-Quran. Telah diterangkan bahwa Nabi Isa alaihi salam kelak turun akan menjadi imam am, menurut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu Al-Quran dan kitab-kitab lainnya telah dirusak dan dihancurkan oleh Dajjal. Maka atas perintah malaikat Jibril, Nabi Isa lalu bersemedi kepada Allah dan pergi menuju sungai Jaihun. Setelah Nabi Isa berada di sungai Jaihun, tiba-tiba ada peti yang muncul dari dalam sungai lalu diambillah peti tersebut oleh Nabi Isa. Peti tersebut berisi Al-Quran dan kitab-kitab karangan Abul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu an. Dengan kitab-kitab tersebut, Nabi Isa mengatur seluruh umat manusia sedunia menurut kitab Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak berhaluan dengan salah satu mazhab, tapi dijaga dari kelalaian dalam menjalankan suatu perkara hukum. Akhirnya setelah Nabi Isa memberlakukan hukum pemerintahan, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan membawa perintah dari Allah, yaitu perintah supaya Nabi Isa mengungsi ke Gunung Tur, sebab saat itu telah tiba saatnya Yakjus dan Makjus bisa menghancurkan benteng yang mengurungnya. Maka keluarlah mereka bagaikan semut yang keluar dari sarangnya, dan tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk mencegahnya. Demikian jumpa kita kali ini, dan nantikan kisah selanjutnya, yaitu munculnya Yakjus wa Makjus, hingga wafatnya Nabi Isa, hanya di AG Channel. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon untuk mengklik subscribe, like, serta komen ya. Terima kasih.